Halo adik-adik, kita ketemu lagi hari ini dengan Kak Angga. Kita mau sama-sama sekolah minggu kembali, kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, oke, untuk itu adik-adik sebelum kita mulai, yuk kita sama-sama berdoa dulu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk hari ini. Kau boleh sama-sama kumpulkan kami, pertemukan kami untuk bisa sekolah minggu. Kiranya Kau boleh sertai sekolah minggu ini Tuhan, dari awal hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, oke, untuk sebelum kita mulai, kita mau sama-sama menyatukan hati kita, untuk mempersiapkan hati kita, untuk bisa memasuki gerbangnya Tuhan, untuk bisa mau bersekolah minggu. Kita sama menyiapkan hati kita mau siap-siap untuk memuji nama Tuhan, kita mau siap-siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita mau sama-sama nyanyikan sebuah lagu, Satukanlah Hati Kami. Hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Nah, adik-adik tahu nggak, ketika adik-adik memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus, itu apa artinya Tuhan? Ketika adik-adik menyatakan bahwa adik-adik percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan adik-adik, berarti semakin lama adik-adik juga harus semakin bertumbuh. Bertumbuh itu gimana sih adik-adik? Bertumbuh itu ketika semakin lama suara Tuhan, keinginan Tuhan yang didahulukan, semakin lama semakin banyak maunya Tuhan yang adik-adik kerjakan, mau yang adik-adik patuhi daripada keinginan adik-adik sendiri. Untuk itu kita mau sama-sama bertumbuh pelan-pelan. Kita mau semakin mau belajar firman Tuhan, mau peka, mau taat firman Tuhan,
semakin lama kita mau ingin juga semakin lama bisa turut sekehendak Tuhan. Untuk itu kita mau sama-sama belajar, terutama sama juga untuk kakak-kakak juga akan terus belajar sampai seterusnya. Kita terus akan belajar untuk semakin lama semakin mau bertumbuh dan mengenal Tuhan kita. Untuk itu kita mau menyanyikan sebuah lagu sama-sama bahwa dia harus makin bertambah, aku harus makin berkurang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau sama-sama memberikan sedikit dari berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mau kumpulkan persembahan kita, siapkan persembahan kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan setelah itu kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Waktu itu sambil adik-adik kumpulkan, sambil kita persembahkan yang Tuhan sudah berikan kepada kita mau sambil juga kita akan menyanyikan sebuah lagu sama-sama untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan, untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku.
Tuhan, syukur bagimu. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami, kiranya Engkau boleh berkati persembahan ini ya Tuhan, untuk perluasan kerajaan-Mu. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu, siapkan hati kami, tuntun kami sehingga kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan menerima firman-Mu, dan firman-Mu itu boleh tumbuh dalam hati kami, dan kami semakin lama boleh semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Masih semangat semua kan? Apalagi kita habis merayakan Natal hari Jumat kemarin. Oh ya, adik-adik, tahu nggak kenapa kita kemarin waktu perayaan Natal kita harus memakai masker? Bahkan sampai saat ini kakak juga masih memakai masker. Yap, karena kita harus mematuhi peraturan dari pemerintah. Kalau kita nggak mematuhi peraturan dari pemerintah, apa yang terjadi? Mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Dari ilustrasi yang barusan kita lihat, kita bisa simpulkan bahwa kalau kita tidak memakai masker sesuai dengan peraturan pemerintah, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, bahkan sakit ataupun yang merugikan kita sendiri. Hal ini terjadi sama halnya dengan Raja Kafir di Yerusalem, yaitu Raja Zedekiah. Sebelum kita lanjut, sebagai ayat hafalan kali ini diambil dari Wahyu 16 ayat 7 yang berbunyi demikian. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Setelah Raja Yosia meninggal dunia, tidak ada lagi Raja Yerusalem yang menghormati Tuhan sama sekali. Bahkan tidak ada yang mau mendengar keteguran Tuhan, hingga hukuman yang terus dinubuatkan oleh para nabi-nabi sudah diambang pintu. Di waktu yang sama, bangsa Babel adalah bangsa yang sangat kuat dan sedang menguasai dunia dengan Nebukadnezar sebagai rajanya. Dan saat itu Raja Nebukadnezar juga sedang mengepung Yerusalem, karena bangsa Yerusalem punya dosa yang sangat besar kepada Allah. Tuhan sudah tidak mau menolong lagi untuk bisa terbebas dari bangsa Babel, hingga akhirnya bangsa Babel yang saat itu dipimpin Raja Yoyakim, cucu dari Raja Yosia, berhasil dikalahkan. Dan Raja Yoyakim bersama para bangsawan dan orang-orang penting di Yerusalem, bahkan sampai tukang-tukang yang berharga di Yerusalem dipenjara oleh bangsa Babel. Hanya orang-orang yang tidak punya keahlian apa-apa yang tidak dipenjara oleh bangsa Babel. Akhirnya Raja Nebukadnezar mengangkat Raja Zedekiah, anak dari Raja Yosia, untuk bisa memimpin sisa dari bangsa Yerusalem. Dan Raja Zedekiah harus mematuhi sumpah Raja Nebukadnezar, yaitu tidak boleh memberontak kepada dia. Zedekiah punya sifat yang berbeda dari ayahnya Yosia. Wataknya ini lemah dan mudah dipengaruhi. Karena mempunyai sifat lemah dan mudah dipengaruhi, para menteri yang bersamanya saat memerintah
dia mempunyai gagasan untuk memberontak dari Raja Nebukadnezar, dan Raja Zedekia menuruti gagasan dari para menterinya itu. Waktu Nebukadnezar mendengar Raja Zedekia mengingkari sumpahnya, akhirnya Raja Nebukadnezar memerintah pasukannya yang besar tersebut untuk menyerbu kembali Yerusalem. Di sini Raja Zedekia tidak mau menyerah. Dia langsung menutup pintu gerbang-gerbang kota, dan akhirnya pasukan Nebukadnezar berkemah mengelilingi kota Yerusalem. Pada suatu hari, Panglima Raja Zedekia ini melihat penduduk kota Yerusalem sedang berkumpul di bait Allah. Mereka curiga dengan yang terjadi di situ. Akhirnya mereka diam-diam mendekati, mendengar, dan ternyata melihat Nabi Yeremia sedang menyampaikan firman Tuhan. Untuk perlu diketahui, Nabi Yeremia ini adalah nabi yang berkarya di Yerusalem. Nabi Yeremia waktu itu diberikan tugas oleh Allah untuk menyampaikan peringatan tentang hukuman bangsa Israel. Karena mereka sangat berdosa. Pada saat itu Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan kepada penduduk Yerusalem, yaitu siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang atau karena kelaparan. Tetapi siapa yang keluar dari sini pergi menyerahkan diri kepada Nebukadnezar bangsa Babel tidak akan mati, karena Tuhan mengizinkan kota tersebut saat itu jatuh ke tangan musuh. Tetapi Tuhan masih berbelas kasih terhadap penghuni Yerusalem. Tuhan tidak ingin mereka dibinasakan. Oleh sebab itu Tuhan memberi jalan keluar kepada mereka. Mendengar hal itu, Panglima Zedekia sangat marah. Dia mengira Nabi Yeremia adalah mata-mata dari Raja Nebukadnezar. Segera ia ditangkap dan dibawa kepada Raja Zedekia. Karena Raja Zedekia ini sangat takut terhadap bawahnya, akhirnya Nabi Yeremia tersebut diserahkan ke tangan-tangan menterinya untuk dihukum. Para menteri ini menghukum Nabi Yeremia dengan memasukkan dia ke perigi yang isinya lumpur, dan saat itu tidak ada air sama sekali di dalam perigi tersebut. Di dalam perigi, Nabi Yeremia berdoa kepada Tuhan agar dia menolongnya. Bagaimana cara Tuhan menolongnya? Tuhan menggerakkan hati seorang pegawai istana untuk mengeluarkan Yeremia dari perigi tersebut. Selama 6 bulan lamanya, pasukan Babel mengepung Yerusalem. Stok makan pada saat itu semakin menipis dan rakyat mulai ketakutan. Akhirnya Raja Zedekia memanggil Nabi Yeremia secara pribadi karena ia sangat khawatir sekali terhadap rakyatnya. Nabi Yeremia dipanggil secara pribadi juga karena dia ketakutan diketahui menterinya yang saat itu sangat membenci Nabi Yeremia. Lalu berkatalah Raja Zedekia kepada Nabi Yeremia, "Aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu. Jangan disembunyikan apapun daripadaku," kata Raja Zedekia. Lalu jawab Nabi Yeremia, "Apabila aku memberitahukan kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku. Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak akan menurutinya." Tapi Raja Zedekia hanya berjanji tidak menyerahkan Yeremia ke tangan orang yang membenci dia. Sesudah itu Yeremia menyampaikan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel, "Jika engkau menyerahkan diri kepada perwira Raja Babel, engkau akan hidup dan kota ini tidak akan dibakar." Lalu Raja Zedekia menjawab, "Tapi aku takut kepada bangsaku sendiri yang sudah keluar dan menyerah kepada pasukan Babel. Kalau aku keluar dari tempat ini, mereka memperlakukanku dengan sangat buruk." Lalu jawab Yeremia meyakinkan,
hal itu tidak akan terjadi. Patuhilah Tuhan dengan melakukan apa yang Kukatakan, maka engkau tidak akan mati. Tetapi engkau menolak untuk menyerahkan diri, maka petaka yang besar akan terjadi atas kota ini dan pada engkau serta keluargamu. Itulah firman Tuhan yang terakhir disampaikan pada Raja Zedekia, Raja Yehuda. Hal ini perlu diketahui bahwa hukuman Tuhan tidak dapat diubah lagi. Tetapi Tuhan itu panjang sabar memberi nasihat kepada Raja Zedekia bagaimana hidupnya dan kota Yerusalem dengan bait Allah dapat diselamatkan meskipun untuk beberapa waktu harus takluk kepada bangsa Babel. Tetapi Raja Zedekia lebih takut kepada menterinya daripada takut kepada Tuhan, sehingga Raja tidak menghiraukan nasihat Tuhan yang terakhir untuknya. Nabi Yeremia dibawa kembali ke penjara dan ia hanya diberi sepotong roti kecil tiap hari selama masih ada makanan. Raja tidak melalaikan janjinya kepada Nabi Yeremia untuk melindungi dia dari para pembencinya. Tibalah waktunya persediaan makanan di Yerusalem benar-benar habis. Semua bangsa Yerusalem menjadi lemas dan mereka sangat roboh. Dan sekarang pasukan Babel menyerang masuk dan merobohkan tembok-tembok Yerusalem di segala penjuru. Waktu Raja Zedekia mengetahui bahwa pasukan Babel itu berhasil masuk menembus Yerusalem, maka larilah dia karena licik sekali ya, bersama anak dan para menterinya menuju jalan pintas lewat taman istana. Tapi usaha tersebut sudah terlambat karena pasukan Babel telah mengejar dan mengepung mereka. Mereka ditangkap dan mereka dibawa pada Raja Nebukadnezar. Di masa-masa itu Raja Zedekia dihukum sangat menderita hingga ia meninggal dunia. Bahkan selama masih dalam hukuman itu, Raja Zedekia ini sangat sedih karena dia sudah tidak bisa melihat anak-anaknya kembali karena sudah dihukum mati oleh Raja Nebukadnezar. Di saat itu Yerusalem benar-benar sangat hancur. Rumah-rumah mereka sudah dibakar, bait Allah dirampok, dijarah dan diambil semua isinya oleh bangsa Babel. Nabi Yeremia hanya bisa melihat dan meratapi semua itu. Meskipun sudah hancur, tetapi Nabi Yeremia ini mendapatkan suatu rahasia dari Tuhan, karena hukuman rahasia itu rahasia yang indah, karena hukuman Tuhan ini tidak untuk selama-lamanya. Orang-orang Yehuda yang dipenjara di Babel tersebut akan kembali ke Yerusalem pada waktu 70 tahun kemudian. Di sini angkatan baru kembali membangun Yerusalem dan bait Allah dan akan mengalami anugerah baru dari Tuhan. Tuhan tidak akan membuang umatnya selamanya. Hal ini menjadi penghiburan yang sangat berarti bagi Nabi Yeremia saat itu. Meskipun saat itu dia tidak bisa menikmati masa-masa indah itu karena akan terjadi 70 tahun kemudian. Tapi dengan kebaikan Nabi Yeremia, dia menulis surat untuk semua tawanan yang ada di Babel, yaitu orang-orang bangsa Yehuda tersebut, agar bangsa Yehuda itu mempunyai penghiburan dan mempunyai pengharapan di kemudian hari, meskipun masih di dalam penjara. Hari ini kita belajar bahwa mendengar, mematuhi, dan melakukan firman Tuhan itu sangat penting untuk masa depan kita agar lebih baik dan lebih dijaga lagi oleh Tuhan. Karena penjagaan Tuhan sangat berarti untuk kehidupan kita. Bahkan saat Natal ini, Tuhan rela turun ke dunia, lahir ke dunia untuk menebus semua dosa umat manusia dan menghindarkan kita dari hukuman Allah. Dan kita semua akan memperoleh keselamatan yang berarti dari Tuhan Yesus.
Yuk kita semuanya sekarang untuk bisa lebih mentaati, lebih bisa membaca firman Tuhan, dan lebih melakukan firman Tuhan lebih baik lagi. Happy Sunday. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan. Itu sebelum kita mau berpisah sama-sama, kita mau menyanyikan sebuah lagu yang akan terus mengingatkan bahwa ya hidup kita, hidup adik-adik, hidup Angga, hidup sama guru-guru, hidup semuanya yang percaya pada Tuhan, papa mama adik-adik, itu bukan miliknya diri kita lagi, tapi miliknya Tuhan yang sudah hidup dalam adik-adik dan Angga juga. Untuk itu kita mau nyanyikan sebuah lagu sebelum berpulang, hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus di dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh sama-sama sudah sekolah minggu. Kau sudah berikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu hari ini boleh tumbuh dalam hati kami. Dan kiranya Engkau boleh sertai kami, berkati kami selama seminggu ke depan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini sekolah minggu kita. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.